Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabatku sekalian. Jumpa lagi dengan saya Bang Ali, bukan Ustadz apalagi Kiai. Saya hanya ingin berbagi. Kalau sebelumnya saya telah menyampaikan tentang sujud sahwi karena kelebihan, dan sekarang saya akan menyampaikan tentang sujud sahwi karena kekurangan dan karena ragu-ragu. Sujud sahwi karena kekurangan ini yaitu lupa karena meninggalkan salah satu sunnah abad, yaitu yang termasuk kategori hal-hal wajib dalam sholat, baik gerakan atau bacaan. Wajib yaitu sesuatu yang dapat membatalkan sholat jika ditinggalkan secara sengaja, dan tidak membatalkannya jika ditinggalkan karena ketidaktahuan dan karena kelalaian. Akan tetapi harus diganti dengan melakukan sujud sahwi. Contohnya seperti lupa membaca kunut, meninggalkan atau lupa tasyahud awal, maka lakukanlah sujud sahwi sebelum salam. Hal ini sebagaimana hadis Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abdullah ibn Buhainata wa huwa min ajdi syanu'ata wa huwa halifun libani abdi manaf wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim zuhra faqama fir raq'ataini ulayaini lam yajlis faqaman nasu ma'ahu hatta iza qadas salata wantajaran nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla an yusallim summa sallam. Yang artinya dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama mereka. Beliau langsung berdiri setelah 2 rakaat pertama dan tidak duduk. Para jamaah pun tetap mengikuti beliau sampai beliau selesai menyempurnakan salat. Orang-orang pun menunggu salam beliau. Akan tetapi beliau malah bertakbir padahal beliau dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Kemudian beliau sujud 2 kali sebelum salam, lalu salam. Muttafaq alaih. Kemudian sujud sahwi karena ragu-ragu. Keraguan ini di antara 2 hal, yaitu antara ragu kelebihan atau ragu karena kurang. Contohnya ragu apakah sudah sholat 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Keraguan ini ada 2 macam, yaitu pertama, keraguan lebih cenderung kepada satu hal, baik kelebihan atau kurang. Maka dalam hal ini harus mengambil sikap kepada yang lebih diyakini, kemudian melakukan sujud sahwi setelah salam. Hal ini berdasarkan hadis Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawaba falyutimma alaihi summa liusallim summa yasjudu sajdatain. Yang artinya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu ada yang ragu-ragu dalam sholatnya, maka hendaklah lebih memilih kepada yang paling mendekati kebenaran. Kemudian menyempurnakan sholatnya, lalu melakukan salam. Selanjutnya sujud 2 kali. Muttafaq alaih. Jadi ketika kita ragu-ragu antara kelebihan atau kurang, dan kita mengambil yang lebih diyakini, misalnya yakin sudah rakaat keempat, maka lakukan sujud sahwi setelah salam. Kemudian keraguan yang tidak condong kepada kelebihan dan tidak pula pada kekurangan rakaat, maka dalam kondisi itu harus menentukan kepada yang sudah pasti kebenarannya, yaitu menentukan jumlah rakaat yang paling sedikit. Seperti ragu apakah sudah 4 rakaat atau belum, maka ambil yang lebih sedikit, yaitu dengan memutuskan 3 rakaat. Setelah itu
tutupi kekurangan tersebut dengan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrah syahka wal yabni ala mastaiqana summa yasjudu sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata taragiman lisyaitan." Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu-ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah ia lakukan, 3 atau 4, maka hendaknya ia meninggalkan keraguan itu dan mengambil apa yang ia yakini. Kemudian ia sujud 2 kali sebelum salam. Jika ia telah sholat 5 rakaat, maka hal itu menggenapkan pelaksanaan sholatnya. Dan jika ia sholat sempurna 4 rakaat, maka hal itu merupakan penghinaan terhadap setan. Sahih Muslim. Sahabatku sekalian, demikian tentang sujud sahwi karena kekurangan dan karena keragu-raguan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.